Suara gamelan terdengar pelan, lembut, diiringi dengan langkah-langkah rapi tamu yang mulai memasuki aula hotel yang besar itu. Semua terlihat begitu sempurna, seakan-akan acara pernikahan ini adalah acara yang tak akan pernah terlupakan. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik senyum para tamu undangan dan dekorasi yang indah, akan ada ledakan emosional yang merusak semuanya. Seorang wanita berdiri di balik pintu besar aula, menyaksikan acara yang sedang berlangsung dengan mata yang tajam, penuh amarah dan kesedihan. Wajahnya yang cantik dan anggun itu tampak tegas. Gaun merah marunnya menambah kesan dramatis. Dia tahu, ini adalah waktu yang tepat. Waktu yang akan mengubah hidupnya dan kehidupan orang-orang yang telah menyakiti hatinya. Dengan langkah perlahan namun pasti, dia memasuki aula. Semuanya menoleh, ada yang terkejut, ada yang menduga, tapi tidak ada yang bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Wanita itu berjalan menembus keramaian, menuju pusat perhatian, tempat di mana sang pengantin pria dan wanita baru saja memulai janji hidup mereka. Tatapan Dimas, sang pengantin pria, langsung mengarah padanya. Matanya melebar, namun tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya yang dulu tampak begitu percaya diri, kini berubah menjadi pucat pasi. Di sebelahnya, Ratna, pengantin wanita yang baru saja ia nikahi, tampak bingung, tercengang melihat wanita yang baru saja muncul dengan tatapan yang begitu tajam. Wanita itu berhenti tepat di tengah aula, di hadapan mereka, di hadapan semua tamu undangan yang sudah diam, tak berani bergerak. Suasana menjadi sangat tegang. Bahkan, udara di sekitar mereka terasa begitu berat. Dan akhirnya, dengan suara lantang yang menggema di antara deru napas para tamu, dia berkata, "Kalian pasti bertanya siapa aku. Biarkan aku jawab. Aku adalah istri sah dari pria yang kalian sebut mempelai laki-laki itu." Semua mata tertuju padanya. Sesaat, tidak ada suara selain detakan jam dinding yang begitu jelas terdengar. Para tamu saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Beberapa ada yang berdiri, beberapa lainnya hanya bisa terdiam. Mereka terkejut, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Dimas, yang awalnya tanpa percaya diri, kini menggenggam tangan Ratna, pengantin baru itu, dengan sangat erat. Matanya terus menatap wanita di depan mereka, seolah berusaha mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Namun, ketegangan itu semakin jelas, semakin terasa. Wanita itu, dengan perlahan, melanjutkan kata-katanya. "Aku datang bukan untuk merusak, bukan untuk menghancurkan pernikahan kalian. Tapi aku datang untuk membuka topeng yang selama ini kalian pakai. Semua ini, semua kebohongan yang kalian bangun, aku akan bongkar di sini. Di depan semua orang yang kalian undang." Tepuk tangan perlahan terdengar dari sudut ruangan, bukan tepuk tangan untuk merayakan, tapi untuk memberi ruang pada ketegangan yang baru saja tercipta. Semua orang diam, terperangah, dan suasana yang awalnya hangat, berubah menjadi dingin, penuh ketidakpastian. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana ini akan berakhir. Namun satu hal yang pasti, malam ini akan menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir di sana. Suasana di aula hotel semakin mencekam. Para tamu yang semula bersikap santai, kini mulai saling berbisik. Ada yang berusaha menenangkan diri, namun banyak juga yang hanya terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua mata tertuju pada wanita berbaju merah marun yang berdiri di tengah-tengah mereka, menantang Dimas dan Ratna. Dimas, dengan wajah yang semakin memucat, akhirnya menggenggam tangan Ratna lebih erat. Ia berusaha untuk tetap tenang, meski jelas terlihat gelisah. Dia tahu, ini bukanlah kejutan yang dia harapkan. Seharusnya, hari ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidupnya. Namun kenyataannya, segalanya mulai runtuh di hadapan mata semua orang. Ratna, pengantin wanita yang baru saja menikah, tampak bingung. Wajahnya yang sebelumnya cerah, kini terkerut karena kebingungan. Siapa kamu?" Ratna akhirnya bertanya dengan suara parau, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Suaranya terdengar lebih rendah, seperti terbata-bata. Wanita itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap Ratna dengan mata tajam,
seolah mengukur setiap kata yang akan ia ucapkan. Semua orang menunggu dengan penuh ketegangan. Lalu, ia mengangkat tangannya sedikit, memberikan isyarat agar semua orang diam. "Aku tidak akan mengatakan ini lebih dari sekali," kata wanita itu dengan suara yang menggema di antara tamu-tamu yang terhenyak. "Aku adalah istri sah dari Dimas. Kami menikah 5 tahun yang lalu. Dan meskipun dia sudah bersumpah setia, aku tahu dia masih menikahimu hanya untuk menutupi semuanya." Dimas mencoba menahan amarahnya, namun dia tidak bisa lagi menutupi ketakutannya. Wajahnya yang kaku mulai tampak berkerut. "Kamu harusnya tidak melakukan ini di sini," kata Dimas, suaranya tergetar. "Ini bukan tempatnya." Wanita itu tertawa kecil, meskipun tawanya tidak terdengar riang sama sekali. "Apakah kamu merasa ini bukan tempatnya? Justru disinilah tempatnya. Di depan tamu undangan kalian. Kalian ingin semua orang berpikir semuanya sempurna? Tidak, Dimas. Aku tidak akan membiarkan kalian terus berbohong." Semua mata kini tertuju pada Dimas dan Ratna, yang semakin tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ratna, yang awalnya terkejut, mulai menangis. Dia meremas tangan Dimas, mencoba mencari kenyamanan dalam pelukan suaminya yang kini tampak semakin rapuh. "Kamu tidak punya hak untuk datang ke sini dan merusak hari bahagia kami." Ratna akhirnya berseru, mencoba mempertahankan wibawanya sebagai pengantin. Namun, air mata sudah mulai membasahi pipinya. Dia merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Wanita itu mengalihkan pandangannya kepada Ratna. Ada rasa iba di matanya, meskipun hatinya penuh amarah. "Aku tidak ingin merusak kebahagiaan kalian, Ratna," katanya dengan suara yang lebih lembut. "Tapi kamu harus tahu, Dimas tidak pernah menceraikan aku. Dia hanya meninggalkan aku tanpa penjelasan." Dimas terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Para tamu mulai melirik satu sama lain, mulai menyadari bahwa semuanya mungkin lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Dimas tidak lagi bisa menyembunyikan kebenaran yang selama ini disembunyikan darinya. Keputusan-keputusan yang diambilnya selama ini mulai terungkap satu persatu. Tak lama, wanita itu melanjutkan, "Aku tidak ingin semua orang memandang rendah kalian. Tapi jika kalian ingin merayakan kebahagiaan ini di atas kebohongan, aku akan mengungkapkan semuanya." Dimas tidak bisa lagi bertahan. Selama ini dia merasa bisa menyembunyikan semuanya. Tapi kini, di hadapan banyak orang, semuanya terkuak. Aula yang semula dipenuhi tawa dan kebahagiaan kini berubah menjadi ruang yang penuh ketegangan. Suasana semakin mencekam. Tamu undangan yang tadinya penuh semangat, kini hanya bisa terdiam, menyaksikan dengan cemas. Semua mata tertuju pada Dimas, yang kini terlihat sangat terpuruk. Di sebelahnya, Ratna semakin terisak, menangis tanpa suara. Wanita berbaju merah marun itu tidak bergerak, tidak melirik pun. Matanya tetap menatap Dimas dengan tatapan yang mengandung ribuan rasa, marah, kecewa, dan mungkin juga harapan yang dulu pernah ada. Namun kini, semuanya tinggal kenangan yang terhancurkan oleh kebohongan. "Dimas," wanita itu berkata dengan suara yang lebih rendah, namun masih terdengar jelas. "Aku ingin kamu mengaku. Aku tidak peduli apa yang terjadi setelah ini, tapi aku ingin kamu mengaku di hadapan mereka semua, di hadapan Ratna, bahwa kamu masih istri sahku." Dimas mencoba menahan diri, meskipun jelas terlihat bahwa dia terdesak. "Jangan lakukan ini, Bintang," kata Dimas dengan suara yang mulai terdengar pecah. "Kita sudah bahagia dengan jalan kita masing-masing. Kenapa kamu datang ke sini, mengungkapkan semua ini? Ini sudah lama berlalu." Bintang, wanita yang muncul tanpa pemberitahuan itu, menatap Dimas dengan tajam. "Kamu pikir itu bisa menghapus kenyataan? Kamu pikir aku bisa begitu saja melupakan semuanya setelah 5 tahun menikah? Kamu meninggalkan aku begitu saja, tanpa alasan jelas, dan kini kamu berdiri di sini, berpura-pura memulai hidup baru." Ratna, yang mendengar nama Bintang, semakin bingung. "Jadi, ini istrimu? Tapi, kamu bilang kamu sudah bercerai." Ratna mencoba menahan tangisnya, menatap Dimas dengan mata penuh tanya dan rasa sakit yang mendalam. "Dimas,"
Wajahnya yang tadi tenang kini terlihat pecah. Dia menunduk, seakan tak mampu menatap Ratna atau siapapun. Ratna, aku. Dimas terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku memang belum menceraikan Bintang. Aku menikahimu karena merasa terjebak. Aku bingung harus memilih siapa di antara kalian berdua. Suasana di aula menjadi hening, seperti terhenti. Tamu undangan, yang sebelumnya hanya mengamati, kini mulai berbisik. Ada yang tampak kecewa, ada yang terkejut, dan beberapa mulai merasa bahwa pernikahan ini hanyalah sebuah kebohongan besar. Bintang, yang mendengar pengakuan Dimas, tidak langsung merespon. Dia hanya menggelengkan kepala pelan, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Jadi, semua ini hanya kebohongan dari awal? Semuanya hanya untuk menutupi kenyataan. Dimas menatap Ratna dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ratna, aku mencintaimu, tapi aku juga terikat dengan masa laluku. Aku terjebak antara dua dunia. Ratna terdiam, tatapannya kosong. Rasanya seperti dunia runtuh di hadapannya. Apa yang selama ini ia pikirkan sebagai kehidupan yang sempurna, ternyata hanyalah sebuah ilusi. Semua yang ia anggap benar, kini tampak seperti jebakan yang mengurungnya. Kamu tahu, Dimas, Bintang melanjutkan dengan suara yang lebih keras. Aku tidak datang untuk meminta apapun. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku bukanlah wanita yang akan dibiarkan begitu saja. Aku datang bukan untuk merusak pernikahan ini, tetapi untuk memastikan bahwa kalian tahu siapa sebenarnya yang kalian hadapi. Dimas akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Bintang dengan mata yang penuh penyesalan. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, Bintang. Tapi aku tahu, aku telah melakukan kesalahan besar. Bintang menatapnya dengan mata yang penuh kemarahan, tapi juga ada air mata yang tak bisa ia tahan. Kamu selalu bisa beralasan, Dimas. Tapi ini saatnya untuk menghadapinya. Kita semua harus menghadapi kenyataan. Ratna, yang kini merasa begitu terasing, merasakan dadanya sesak. Tak ada kata-kata yang mampu menggambarkan rasa sakit yang ia rasakan. Dia hanya bisa menangis, tanpa suara. Suasana semakin tegang. Semua orang terdiam, hanya mendengarkan percakapan yang berlangsung di antara mereka. Tak ada yang tahu bagaimana akhir dari semua ini. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada yang akan meninggalkan pernikahan ini dengan perasaan yang sama seperti sebelumnya. Waktu seolah berhenti di aula yang sepi itu. Suasana begitu mencekam. Semua yang hadir hanya bisa terdiam, mematung. Setiap kata yang keluar dari mulut Dimas dan Bintang kini menggema di kepala mereka, menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ratna, pengantin baru yang semula begitu penuh harapan, kini tampak seperti sosok yang terperangkap dalam kebohongan besar. Dimas, yang kini tampak begitu lelah dan terpuruk, merasakan bahwa setiap detik semakin membuatnya terjebak dalam penyesalan. Ketika ia melihat Ratna menangis di sampingnya, hatinya semakin teriris. Tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki semuanya. Tidak ada tindakan yang dapat menghapus kesalahan besar yang telah ia lakukan. Ratna, dengan wajah yang semakin pucat, menatap Dimas, bibirnya bergetar. Jadi, semua kebahagiaan yang kita bangun itu hanya kebohongan. Ratna akhirnya berhasil berkata, suaranya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Dimas menunduk, tidak mampu menjawab. Kata-katanya terhenti di tenggorokannya. Di sisi lain, Bintang yang masih berdiri tegak di depan mereka, tidak bisa menahan emosinya. Ini bukan hanya tentang kalian berdua. Ini tentang menghargai sebuah komitmen. Dimas telah berjanji kepadaku, tapi dia melanggar janji itu. Ratna menggenggam tangan Dimas dengan erat, mencoba mencari kepastian dalam diri pria itu. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Dimas? Aku merasa semuanya berantakan. Air mata mulai mengalir di pipinya, lebih banyak dari yang bisa ia tahan. Wajahnya tampak rapuh, seolah seluruh dunianya runtuh begitu saja. Bintang, yang melihat momen itu, hanya bisa mendengus. Kalian berdua masih ingin melanjutkan hidup bersama, meskipun semuanya sudah hancur?
Tidak ada yang bisa diperbaiki setelah semua kebohongan ini terungkap. Dimas menatap Bintang dengan mata penuh penyesalan, namun juga kebingungan. Aku mencintaimu, Ratna. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku terjebak dalam kesalahan besar. Aku tidak ingin kehilanganmu. Namun Bintang, dengan suara yang lebih keras dan penuh amarah, berkata lagi, kamu tidak berhak mengatakan itu. Kamu tidak berhak datang ke sini dan berpura-pura baik-baik saja. Kamu sudah membuat keputusan, Dimas. Dan hari ini, kamu akan menghadapi semua akibatnya. Semua mata tertuju pada Dimas yang semakin tak berdaya. Namun ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Sebuah keputusan besar harus ia ambil, tapi sepertinya apapun yang ia pilih, itu akan meninggalkan luka yang tak bisa sembuh. Ratna memandang Dimas dengan tatapan kosong. Jadi, aku hanya jadi pelarianmu? Aku hanya jadi tempat kamu berpaling saat kamu merasa kesepian? Dan kini, setelah semuanya terbongkar, kamu ingin aku tetap berada di sampingmu? Dimas terdiam, tidak tahu bagaimana menjelaskan semua yang terjadi. Hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah yang begitu besar. Namun kata-kata yang bisa memperbaiki keadaan tidak ada. Bintang melangkah maju, menatap Ratna dengan pandangan penuh rasa kasihan. Kamu tidak layak diperlakukan seperti ini, Ratna. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik, yang akan mencintaimu dengan tulus, bukan orang yang hidup dalam kebohongan. Ratna, meskipun hatinya terluka, berusaha tetap berdiri. Aku tidak tahu lagi apa yang benar, Bintang. Semua yang aku tahu, aku merasa sangat dikhianati. Bintang menatap Dimas dengan tajam, seolah ingin mengingatkannya bahwa apapun yang ia pilih, hari ini akan menjadi penanda akhir dari segalanya. Jangan berpikir kamu bisa keluar dari sini tanpa menerima kenyataan. Hari ini, semuanya akan terungkap. Suasana kembali sunyi. Semua orang hanya bisa memperhatikan Dimas yang kini tampak sangat tersiksa oleh keputusan yang harus ia buat. Sementara Ratna, yang sebelumnya penuh dengan kebahagiaan, kini hanya bisa menahan rasa sakit yang menghimpit dadanya. Tamu undangan yang hadir, yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan mereka, kini menjadi saksi kehancuran pernikahan yang sudah dimulai dengan kebohongan. Di tengah keheningan itu, Dimas akhirnya membuka mulutnya. Suara yang keluar terdengar lemah dan penuh penyesalan. Aku akan menghadapi konsekuensinya. Dimas berdiri di sana, di tengah-tengah aula yang kini sepi, hanya diisi oleh tatapan penuh pertanyaan dari tamu undangan. Kakinya terasa berat, seolah setiap langkah yang ia ambil menuju keputusan ini semakin menghambatnya. Dia memandang Ratna yang masih menangis, dan Bintang yang berdiri dengan penuh keberanian di hadapannya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti beban yang semakin sulit untuk dipikul. Suasana semakin mencekam, namun Dimas akhirnya membuka mulutnya lagi, mencoba mengungkapkan apa yang seharusnya ia katakan. Aku tahu aku telah salah. Semua yang terjadi, karena aku tidak berani menghadapi kenyataan sejak awal. Ratna menatapnya dengan mata yang basah. Air mata masih mengalir deras di pipinya. Dimas, kamu bilang kamu mencintaiku. Tapi aku tidak tahu lagi apakah itu nyata atau hanya kebohongan. Bintang mengalihkan pandangannya kepada Ratna. Kamu berhak tahu kenyataan, Ratna. Aku tidak ingin merusak hidupmu. Tapi kamu harus tahu siapa yang benar-benar kamu nikahi. Dimas bukanlah pria yang kamu kira. Ratna menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri meski hatinya hancur. Kamu benar, Bintang. Aku harus tahu kenyataan ini. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, bukan hidup dalam kebohongan. Dimas merasakan ketegangan yang semakin meningkat di sekelilingnya. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Ratna. Aku sangat menyesal, ujar Dimas. Suaranya pelan namun penuh penyesalan. Tapi aku juga tahu, aku harus menghadapi semua ini. Aku tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Bintang menatap Dimas dengan penuh kebencian. Aku tidak ingin mendengarnya. Kata-kata kamu tidak ada artinya sekarang. Dimas, kamu sudah merusak segalanya. Tidak hanya untukku,
tapi juga untuk Ratna. Ratna menoleh pada Dimas. Wajahnya penuh dengan emosi yang tak tertahankan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Dimas? Kamu sudah merusak pernikahan ini, merusak kepercayaanku padamu. Semua yang aku percayai, semua yang aku pikirkan sebagai kehidupan bahagia, ternyata hanya sebuah kebohongan besar. Dimas menunduk, tidak bisa menjawab lagi. Kata-kata itu terlalu berat untuk dikeluarkan. Sementara dirinya tahu bahwa apapun yang ia katakan, tidak akan mengubah apapun. Segalanya telah hancur. Bintang mengangkat suaranya, seolah ingin menyudahi semuanya. Aku sudah cukup dengan semua kebohongan ini. Dimas, sudah waktunya kamu memilih antara aku atau dia. Ia menatap Ratna dengan serius. Aku tidak akan mundur. Aku ingin kamu mengakui aku, Dimas. Ratna merasa hatinya hancur. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata yang bisa mengungkapkan rasa sakit yang ia rasakan. Suasana di aula itu semakin tegang, dan semua yang ada di sana seolah menahan napas, menunggu keputusan yang akan diambil Dimas. Dimas menatap Bintang dan kemudian Ratna. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang gelap. Namun akhirnya, dengan hati yang penuh penyesalan, ia berkata dengan suara yang rendah dan berat, "Aku akan memilih untuk pergi. Aku tidak ingin menyakiti lagi. Aku akan pergi, dan biarkan kalian berdua menemukan jalan kalian masing-masing." Ratna terkejut. Mata bulatnya semakin besar. Kamu akan pergi? Setelah semuanya?" Dimas mengangguk pelan. "Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah melukai kalian berdua. Mungkin, inilah jalan yang terbaik." Bintang, yang seolah sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya, mendekat kepada Dimas dan berkata dengan tajam, "Kamu akhirnya membuat pilihan yang benar, Dimas. Ini yang seharusnya kamu lakukan sejak awal." Dimas berbalik, berjalan keluar dari aula, meninggalkan semuanya yang sudah hancur. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, dan meskipun ia tahu bahwa keputusannya untuk pergi tidak akan memperbaiki apapun, itu adalah satu-satunya jalan keluar yang ia miliki. Ratna berdiri di sana, bingung dan patah hati. Semua kebahagiaan yang ia impikan kini tinggal kenangan. Sebuah kenangan yang hancur hanya dalam sekejap. Bintang menatapnya sejenak. Tidak ada rasa kemenangan di wajahnya. Ia tahu, meskipun ia mendapatkan apa yang ia inginkan, semuanya tetap terasa kosong. Kehilangan tetap saja datang. Tak peduli seberapa banyak yang ia peroleh.